pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kalian mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita yel-yel ya. Sudah siap? Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Lebih semangat sekali lagi. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat sebuah pujian Hello Hola. Dengan gerakan ya adik-adik. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Hello, hola, shalom, apa kabar? Sekali lagi, hello, hola. Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, shalom, shalom, apa kabar? Hello, hola, 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 shalom, apa kabar? Baik adik-adik, silakan duduk. Kita mau berdoa, duduk dengan tenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Mari Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami, biar ibadah kami berkenan kepadamu. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Kakak Tina ajak semuanya berdiri. Kita bersemangat, bersuka cita bersama-sama. Kita naikkan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan berkuasa,
dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kak Doli mengajak kita semua untuk ambil sikap doa karena kita akan menaikkan segala doa-doa kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita mau mengangkat satu pujian. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Karena kita yakin Tuhan kita Yesus mendengar semua doa-doa kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mendengar dan menjawab semua doa-doa kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang membawa segala permasalahan kami,
segala harapan kami untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau menolong bangsa dan negara kami dalam segala upaya untuk memberantas penyebaran virus Omikron yang sekarang merajalela. Tuhan, kami berdoa, mari Engkau terus menolong, berikan kesadaran kepada setiap kami, rakyat Indonesia, untuk menjaga dan mengikuti protokoler kesehatan dengan lebih baik lagi Tuhan, lebih teratur ya Bapa, sehingga sungguh kami bisa menjaga diri, kami juga bisa menjaga orang lain dan bisa menjaga lingkungan, sehingga dengan demikian penyebaran virus Omikron ini dapat tertanggulangi dengan cepat ya Tuhan. Memberkati segala upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, Tuhan juga menolong memberkati semua pasien yang terkena sakit virus ini Tuhan, maupun sakit lainnya yang sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah pribadi mereka masing-masing. Kami berdoa tangan pengasihan Allah yang penuh kuasa kesembuhan kiranya berkenan untuk menjamah dan menyembuhkan mereka, memberkati setiap obat penawar yang dikonsumsi, memberkati makanan minuman yang dikonsumsi, memberkati istirahat mereka ya Bapa, sehingga itu semua boleh mendatangkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan segala upaya sekolah-sekolah dalam mengatasi permasalahan oleh karena harus lagi kembali melaksanakan pembelajaran secara online ataupun tatap muka terbatas. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan menolong semua siswa-siswa agar tetap semangat dalam belajar ya Bapa. Memberkati juga Tuhan semua orang tua kami dalam pekerjaan mereka masing-masing. Allah kiranya memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Tuhan berkenan membuat berhasil sehingga itu semua boleh mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hari-hari kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa secara khusus biarlah ya Bapa, sejak masa kecil kami rindu untuk berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran-Mu, sehingga biarlah setiap minggu bahkan setiap hari kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, kami senantiasa membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masa depan kami, anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau menjanjikan masa depan penuh harapan bagi orang-orang yang takut akan Engkau. Karena itu kami berdoa, Tuhan Yesus kiranya tetap menuntun langkah kehidupan kami anak-anak sekolah minggu Revival, sehingga sungguh Tuhan dalam masa kecil kami, dalam masa muda kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberikan yang terbaik bagi kami. Inilah pergumulan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dan siapkan hati untuk kita mendengarkan cerita. Sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan sebuah pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Pujian ini, hai kawan, tahukah kamu?
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom adik-adik, bersama kalian kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami agar cerita dan firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, saat ini kalian akan mengajak adik-adik untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Filemon pertama ayatnya yang ke-17 sampai dengan 19. Filemon pasal 1 ayatnya yang 17 sampai dengan 19. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, ada suatu kisah yang menarik dari Filemon pasalnya yang pertama. Perlu diketahui bahwa Filemon adalah salah satu kitab terpendek di dalam Alkitab. Nah, surat Filemon ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Adik-adik, Filemon ini adalah seorang yang kaya. Dia memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Nah, kalau kita membaca Filemon pasal 1 ini secara keseluruhan, kita bisa mendapati bahwa Filemon memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Nah, sebelumnya Filemon dan Onesimus ini adalah seorang tuan dan seorang budak. Nah, ternyata hubungan mereka menjadi terpecah, menjadi tidak baik karena Onesimus mencuri harta milik Filemon, atau dia membawa pergi bukan kepunyaannya tetapi milik tuannya. Hukum pada zaman itu bahwa Filemon sebagai tuan berhak untuk menghukum budaknya tersebut sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika saat itu Onesimus melarikan diri membawa harta milik kepunyaan tuannya, ia ditangkap dan dipenjarakan. Di dalam penjara, Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus. Ternyata pertemuan tersebut mengubah hidup Onesimus. Onesimus berubah dari seorang yang tidak berguna menjadi berguna karena Paulus, sehingga Paulus ingin mengirim kembali seorang Onesimus kepada Filemon tuannya sendiri. Setelah kita ketahui bahwa Onesimus melakukan sebuah kejahatan, untuk meyakinkan tuannya Filemon, Paulus mengirim surat ini mengatakan bahwa Onesimus tidak akan berbuat jahat lagi. Paulus menuliskan pendapatnya bahwa Onesimus memang telah melakukan kejahatan kepada Filemon sehingga ia dihukum. Paulus menuliskan pendapatnya bahwa memang Onesimus telah melakukan kejahatan terhadap Filemon.
Namun Paulus percaya bahwa ia kelak dapat kembali kepada Filemon. Bahkan Paulus memberikan kesaksiannya kepada seorang Filemon bahwa bagaimana seorang Onesimus dapat bertobat. Bahkan seorang Paulus meyakinkan kepada Filemon bahwa Onesimus telah bertobat dan ia membantu pelayanan Paulus walaupun Paulus dalam penjara. Paulus menutup pendapatnya tersebut dan meminta kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali, dan Paulus sendiri yang menjamin segala hutang Onesimus. Menurut adik-adik, kira-kira Filemon menerima kembali Onesimus atau tidak? Kalau dilihat dari tingkat kejahatannya, Onesimus adalah orang yang jahat. Tetapi di sini dalam Filemon 1 ini ternyata tuannya Filemon menerima kembali seorang Onesimus. Ketika dia menerima seorang Onesimus, dia sudah mengampuni setiap salah yang telah dilakukan oleh Onesimus kepada Filemon. Pengampunan yang diberikan Filemon kepada Onesimus adalah suatu teladan yang indah yang perlu kita belajar dari seorang Filemon kepada Onesimus. Dalam hal ini adalah mengampuni setiap kesalahan orang lain terhadap diri kita. Kalau misalnya di sekolah, adik-adik bersama teman berkelahi ataupun teman mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada adik-adik, apakah saat itu adik-adik mau mengampuni setiap kesalahan mereka? Mungkin saja adik-adik bisa saja dendam. Di teladan ini Filemon terhadap Onesimus kita dapat belajar untuk mengampuni sesama kita. Nah, dalam pasal ini Paulus mau mengatakan kepada kita bahwa di balik setiap kesalahan, di balik setiap dosa kita, ada tangan Tuhan yang mampu membuat hati kita luluh, yang mampu membuat kita agar kita dapat mengampuni sesama kita. Kita boleh membaca dari Filemon pasal 1 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, "Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku." Nah, di sini Paulus menceritakan bahwa Onesimus sudah tidak lagi melakukan kesalahan karena ia dapat membuktikan dari setiap tugas, setiap pekerjaan yang diberikan oleh Paulus yang menolong pelayanan Paulus walaupun Paulus masih di dalam penjara. Nah, dari kasus ini apa yang kita bisa lihat? Nah, Onesimus, seorang Onesimus yang melakukan kejahatan, yang membawa barang-barang milik tuannya tersebut dan melarikan diri, itu merupakan suatu kejahatan yang pada saat itu mungkin saja tidak dapat ditoleransi. Tetapi dari sini Onesimus mau bertobat, mau mengakui setiap kesalahannya terhadap Paulus, dan Paulus dapat membuktikan itu lewat pelayanan-pelayanannya yang ia bantu terhadap Paulus. Nah, makanya Paulus meyakinkan Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Bagaimana dengan Filemon? Dengan adanya kasus pencurian Onesimus ini, Filemon justru mendapatkan sebuah hubungan baru antara Filemon dengan Onesimus. Nah, Filemon tidak mendapatkan hubungan antara seorang tuan dan budak, tetapi antara saudara dan saudara di dalam Tuhan. Nah, kita bisa melihat ini di ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik, disinilah kita mendapatkan sebuah rahasia pengampunan yang mungkin saja kita tidak dapat melakukannya. Kita mungkin sukar sekali atau sulit sekali untuk mengampuni sesama kita, atau mungkin orang tua kita yang memarahi kita, atau mungkin saja kakak beradik kita yang memarahi kita, atau juga kita yang tidak menyadari bahwa kita melakukan kesalahan terhadap mereka. Nah, kita akan sulit untuk mengampuni kesalahan orang-orang lain terhadap kita kalau kita terus berpikir tentang kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan terhadap kita.
Tapi sebaliknya, jika kita mau mengarahkan pikiran kita terhadap Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita dapat mengabaikan setiap kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Sehingga kita dapat memberikan pengampunan itu, pengampunan yang sesungguhnya terhadap orang-orang yang mengasihi kepada kita, dan begitu pula sebaliknya. Nah, adik-adik, kita boleh membaca Titus 2 ayatnya yang ke-7a yang berbunyi, dan jadikanlah dirimu menjadi suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, adik-adik, kalau mau mengampuni orang lain, kita tidak usah melihat setiap kesalahan mereka terhadap kita. Tetapi mari kita ingat, kalau Tuhan yang bisa bekerja di dalam mereka dan bisa bekerja di dalam hati kita, maka itu adalah alasan yang paling mudah untuk mengampuni segala kesalahan orang lain terhadap kita. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada saat ini. Karena itu, biarlah firman Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan beri kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi teladan dalam mengampuni, biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Erni, dan kita akan menghafal ayat firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Rema minggu yang lalu. Tentunya adik-adik semua sudah menghafalnya kan? Mari kita menghafal bersama-sama ya. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang akan dihafalkan minggu depan. Mari adik-adik semua kita buka Alkitab kita di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 bagian A. Titus pasal 2 ayat 7 bagian A. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kita baca sekali lagi ya. Titus pasal 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Oke, adik-adik, selamat menghafal ayat firman Tuhan ini. Kita jumpa minggu depan. Shalom. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadat kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan juga yang telah kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.